Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fi kitabih pada ayat yang ke-16, qala Yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawma lillahi wahidil qahar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari mereka, kata Allah Azza wa Jalla, bermunculan dari kubur mereka. Tidak ada tersembunyi atas Allah dari urusan mereka sedikit pun. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Maka bagi Allah Azza wa Jalla, Zat yang tunggal dan maha perkasa. Pada hari ini juga akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha cepat hisabnya. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan berikanlah peringatan kepada mereka hari al-azifah yang sangat dekat, di saat hati-hati mereka sudah sampai ke tenggorokan disebabkan karena kesedihan yang sangat. Malil zalimina min hamim. Tidak ada bagi para pelaku kezaliman itu teman sejawat satupun. Dan tidak ada wala syafi'in yuta. Dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim itu seorang pembela yang dipatuhi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah yang maha mengetahui pengkhianatan mata, dan dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Wallahu yaqdi bil haq, dan Allah Azza wa Jalla memutuskan dengan hak. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai', dan orang-orang yang mereka mintai selain Allah tidak bisa memutuskan sedikit pun. Sesungguhnya innallaha huwas samiul basir. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar lagi maha melihat. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, lalu mereka melihat apa akibat-akibat orang sebelum mereka? Kanuhum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi. Mereka itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang dan peninggalan-peninggalan besar di muka bumi ini. Fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Lalu Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Maka tidak ada buat mereka perlindungan sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, Yawmahum barizun ay zahirun 'ala al-ardi wa qad ijtama'u fi sa'idin wahidin la 'awaja wa la amta fihi yasma'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basaru. Pada hari, kata Allah Azza wa Jalla,
mereka bermunculan di muka bumi, yaitu dari alam kubur mereka, dan sungguh mereka telah terhimpun di tempat yang tinggi, sa'idin wahid, tempat yang la awaj, tidak ada kebengkokan dan tidak ada pula gundukan padanya, rata, sehingga yasma'uhumud da'i, sekali panggilan semuanya mendengar yang menyeru dan memanggil, dan bila melihat semuanya terkena pandangan. Jadi menggambarkan tentang betapa luasnya satu, kemudian betapa ratanya tempat pertemuan dan perkumpulan tersebut. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', la min dzawatihim. Tidak ada tersembunyi bagi Allah dari mereka sedikit pun. Apa itu? Sembunyi zat mereka, fisik mereka. Wala min a'malihim. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla amalan-amalan mereka. Wala min jazaa'i tilkal a'mal. Dan tidak akan tersembunyi imbalan pekerjaan-pekerjaan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum, sebuah keadilan yang akan diterapkan, yang akan didapatkan oleh setiap hamba dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kekuasaan pada hari itu? Di saat kemudian dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat, barakallahu fikum. Sebagaimana awal makhluk ini terlahir di muka bumi, tidak berpakaian, belum dalam kondisi disunat, dan tidak beralas kaki, kembalinya mereka kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi demikian pula. Allah Azza wa Jalla bertanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan kekuasaan pada hari itu? Man huwal malik lidzalikal yaumil azim al-jami'i lil awwalina wal akhirin ahli as-samawati wa ahli al-ardi alladhi inqata'at fihi syarikatu fil mulk wa taqatta'atil asbabu wa lam yabqa illa al-a'malus salihatu awis sayyi'atu. Kata beliau, siapakah penguasa pada hari itu, pada hari yang besar itu? Hari berkumpulnya makhluk yang pertama sampai yang terakhir, berkumpulnya penduduk langit dan penduduk bumi. Tidak ada lagi persekutuan dalam kepemilikan. Semuanya persahabatan terputus. Tidak ada yang tersisa kecuali amal soleh atau amal yang jelek. Siapa penguasa pada hari itu? Al-Maliku lillahil wahidil qahhar. Maka penguasa dan raja di saat itu, dialah Allah, zat yang tunggal dan maha perkasa. Al-munfaridu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Fala syarika lahu fi syai'in minha biwajhin minal wujuh. Maka penguasa pada hari itu, dialah Allah Azza wa Jalla yang esa dan maha berperkasa. Tunggal dalam hal zatnya, dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu sedikit pun. Tidak ada fala syarika lahu fi syai'in minha biwajhin minal wujuh. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla di saat itu. Lalu mana raja-raja? Mana para penguasa-penguasa di dunia? Mereka tidak memiliki apa-apa, barakallahu fikum. Tunggal
pemilik Allah Azza wa pemiliknya yaitu Allah Azza wa Jalla. Al-Qahharu li jami'il makhluqati alladhi danat lahul makhluqat wa dhallat wa khada'at khususan fi dhalikal yawm alladhi 'anat fihi al-wujuh lil hayyil qayyum yawma idzin la takallamu nafsun illa biiznihi. Penguasa seluruh makhluk, alladzi yang tunduk kepadanya semua makhluk, menghinakan dan merendahkan diri seluruh makhluk di saat itu, dan juga wajah-wajah tunduk di hadapan Zat yang maha perkaya, yang maha hidup dan maha kuasa, perkasa. Pada hari itu juga tidak ada satupun yang berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna Al-Qahhar. Jadi barakallahu fikum, salah satu hikmah belajar tauhid al-asma' was sifat agar barakallahu fikum tertanam ubudiyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan hakikat dari kelezatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita belajar tauhid al-asma' was sifat. Barakallahu fikum. Sekarang salah satu contoh makna Al-Qahhar. Seluruh makhluk berada di dalam kekuasaan Allah. Berarti tidak ada seorang pun yang akan bisa berbuat kepada engkau, baik memberikan yang baik ataupun memberikan kejelekan, mudarat, kecuali sesuai dengan restu dan izin sang pemilik tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mau tidak mau seluruh makhluk ini harus tunduk dan patuh dalam ketentuan sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada hari itu, barakallahu fikum, tidak ada satupun jiwa yang akan berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ainal mulukul ard? Mana para penguasa-penguasa dulu di muka bumi, barakallahu fikum? Mereka bisa berbuat semena, mereka bisa melakukan apa saja, mereka mampu kemudian untuk berbuat, bahkan merendahkan, menghinakan, menzalimi rakyatnya. Pada hari itu tidak ada kekuasaan dan kerajaan kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Maka beliau menjelaskan, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat fid dunya min khairin wa syarrin qalilin wa kathir. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, akan diganjar setiap jiwa dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia, dari kebaikan, dari kejelekan, sedikit maupun banyak. La zulmal yaum ala ahadin. Tidak ada kezaliman pada hari ini terhadap siapapun. Biziyadatin fi sayyiatih, ditambah kejelekannya, au naqsin fi sanatih, atau dikikis kebaikannya. Tidak ada pada hari itu, barakallahu fikum. Innallaha sari'ul hisab, ay atastabti'u dhalikal yawm. Jangan kalian menganggap pada hari itu akan dilambatkan hisab. Tidak. Sesungguhnya akan datang. Fa innahu atin wa kullu atin qarib. Dan setiap yang akan datang itu pasti dekat. Wa huwa aidan, demikian juga Allah Azza wa Jalla, demikian juga sari'ul muhasabati li'ibadihi yaumal qiyamah. Cepat penghisaban
bagi hambanya kelak pada hari kiamat. Kenapa barakallahu fikum? Berbedakan di dunia ini. Mau mengadukan persoalan, menunggu, dilihat apa sesungguhnya permasalahannya. Akan tetapi di hadapan Allah akan menghukumi seluruh makhluk. Semuanya dipermudah dan cepat barakallahu fikum. Kenapa? Satu, li'ihatati ilmih. Karena semua pekerjaan hambanya Allah Maha mengetahui. Kalau hakim di dunia enggak mampu. Dia akan memutuskan sesuai dengan laporan. Laporan ya bisa ditambah, bisa dikurangi. Tetapi di saat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla diputuskan dengan keputusan yang sangat cepat. Dihisab dengan penghisaban yang sangat cepat. Kenapa? Karena semuanya akan tercakupi dengan ilmunya Allah. Semuanya berada dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa kamali qudratihi. Karena kesempurnaan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Apalagi di samping itu, semua organ-organ tubuh akan menjadi saksi. Sampai kulit yang kita miliki ini akan bersaksi pula di hadapan Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Terus, mampukah kita akan mengelak? Mampukah kita akan menutupi diri kita? Tidak akan ada barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita ingat pesan Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah engkau orang-orang termasuk orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur. Kejujuran pertama kali adalah ma'allah, bersama Allah Azza wa Jalla. Kejujuran kita di saat kita menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jal. Jikalau engkau tidak jujur di hadapan Allah, tidak menerima apa yang datang dari Allah dari kebenaran, barakallahu fikum, apakah engkau akan berbuat jujur di hadapan makhluk ini rahimani wa rahimakumullah? Abadan. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Di saat kemudian ada orang yang mengikuti kebatilan, akankah dia berbuat jujur pada dirinya, pada orang lain? Al-jawabulah, tidak akan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, maka disinilah letak bahwa sebelum penyidangan itu datang, barakallahu fikum, maka sekarang waktu kita berbuat, waktu kita beramal, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, kalau kita sari'ul hisab, bersamaan makhluk dari pertama sampai terakhir, dihisab dengan cepat. Kenapa tadi Aba Ali? Hisaban yang sangat cepat itu disebabkan karena Aba Ali, Okay. Fauzi, kenapa? Karena ilmunya Allah mencakupi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, barakallahu fikum. Yang kedua, Abu Hudzaifah, kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, sehingga penghisabannya itu begitu cepat. Kemudian keberikutnya, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa anzirhum yaumal azifah. Berikanlah peringatan kepada mereka hari yang sangat dekat. Ai yaumal qiyamah allati qad azifat wa qarubat. Yaitu hari kiamat yang sudah dekat. Azifat dengan qarubat artinya sama. Tapi tidak mampu bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya berbeda. Kekayaan barakallahu fikum. Azifat wa qarubat. Dekat sudah datangnya hari kiamat. Sudah kita membaca mungkin kitab-kitab atau kita mendengar tentang tanda-tanda hari kiamat. Barakallahu fikum. Termasuk dari tanda hari kiamat sugra yang disebutkan adalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita dengan zaman Nabi alaihi salatu wasallam 1439 tahun. Ya, rahimani wa rahimakumullah, sekitar itu. Itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. 1000 yang telah lewat, ribuan tahun yang telah lewat. Sudah dekat barakallahu fikum. Menyusul tanda-tanda kecil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tanda besar barakallahu fikum, ya, seperti yang kita sebutkan atau yang sering kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merajalelanya ya kejahilan sudah nampak di tengah-tengah kita. Khamar diminum di sana sini sudah nampak di tengah kita semuanya. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat barakallahu fikum. Tinggal kita menunggu kapan keputusan Allah yang terbesar yang disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Dajjal. Kemudian barakallahu fikum yang diakhiri dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian terbenam di sebelah timur sebagai tanda terbesar kehancuran alam ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan itu kita cuma diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat illa ala syiraril khalqi, kecuali di atas sejahat-jahat manusia. Orang yang beriman, walaupun sebesar biji sawi, keimanan yang ada padanya dimatikan dan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga yang tersisa di muka bumi ini adalah sejahat-jahat manusia. Di atas sejahat-jahat manusia itulah Allah goncangkan dunia ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Allah luluh lantahkan dunia ini dengan lantah yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum, sekali lagi di atas sejahat-jahat manusia. Kata beliau, berikan peringatan kepada mereka dengan hari yang sudah dekat. Wa anal wusul ila ahwaliha, dan sudah dekat untuk sampai kepada kengeriannya. Wa qalaqiliha, dan kepada ya kegoncangannya. Wa zalaziliha, qalaq ya kebimbangan yang sangat, kebingungan yang sangat. Wa zalaziliha, dan akan sampai kepada kegoncangannya. Karena dahsyatnya demikian, idzil qulubu ladal hanajir, ai qadir tafa'at, hati terasa terangkat, wa baqiyat afidatuhum hawa, sudah sampai kepada barakallahu fikum tenggorokan, ai afidatuhum hawa, sudah menyatu semuanya. Jiwa, kemudian hati, dada, dengan barakallahu fikum hentakan jantung. Wa wasalatil qulubu minar rau'i wal karbi ilal hanajir, dan sampai hati ini karena rau, rasa takut,
dan rasa kengerian ke tenggorokan. Syakhisatan absaruhum, dalam kondisi wajah mereka terbelalak. Kazimin, kesedihan yang sangat. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Tidak ada dari mereka yang akan bisa berbicara kecuali yang direstui oleh Ar-Rahman dan ucapannya pasti benar. Wa kadhimin ala ma fi qulubihim, kesedihan yang sangat atas apa yang ada di dalam hati-hati mereka, minar raw asyadid wal muz'ijadil hailah, ketakutan yang sangat dan keributan yang sangat mengerikan pada hari barakallahu fikum itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ini barakallahu fikum bagi kita orang-orang yang beriman memiliki makna yang sangat-sangat tinggi dan dalam. Akan disebutkan sebuah persiapan, anjuran untuk kita biak barakallahu fikum akan disebutkan insyaallah. Malil zalimina min hamim ay qaribin wala sahib. Tidak ada bagi para pelaku kezaliman itu teman yang dekat. Tidak ada. Wala syafi'in yuta' li'anna syufa'a la yashfa'una fi zalimi nafsihi bisyirk. Dan tidak ada pula pembela yang dipatuhi. Kenapa? Karena para pembela itu tidak akan memberikan pembelaan terhadap orang yang berbuat zalim dengan kesyirikan. Walau qadarat syafa'atuhum, walau qudirat syafa'atuhum. Walaupun barakallahu fikum telah ditentukan syafaat buat mereka, telah ditentukan, fallahu ta'ala la yarda syafa'atahum wala yakbaluha. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ridha syafaat buat mereka, dan Allah tidak menerima pembelaan buat mereka. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Maka oleh karena itu barakallahu fik, bisa turun ayat yang mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, bagi mereka rasa aman. Ini yang dimaksud. Rasa aman kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi Ridwan alim ajma'in bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya? Siapa? Rahimani wa rahimakumullah. Ini pengakuan yang terbaik umat ini. Ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat zalim buat dirinya sendiri, pada dirinya sendiri? Semua kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal sekarang ada kezaliman yang kita perbuat di hadapan Allah dan kezaliman yang kita perbuat di hadapan sesama. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kezaliman yang kita perbuat di hadapan sesama, maka kita harus meminta restu dan penghalalan darinya. Harus, barakallahu fikum, meminta penghalalan dari orang yang pernah kita zalimi di dunia. Apakah kita zalimi dam darahnya, hartanya, atau barakallahu fikum kehormatannya? Maka kita harus minta penghalalan. Barakallahu fikum. Yang kedua terkait dengan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman ini
akan berbuntut sampai pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim itu seorang teman dekat pun. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa huwa an-nadharu alladhi yakhfihi al-'abdu an jalisihi wa muqaranihi wa huwa nadhrul musarakah. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui pengkhianatan mata-mata, yaitu pandangan yang disembunyikan oleh seorang hamba dari temannya, teman duduknya, teman dekatnya, yaitu pandangan mencuri. Nadhrul musarakah. Ya, misalkan barakallahu fikum bertamu di rumahnya seseorang, ya, matanya ndelok sana, ndelok sini, lihat sana, lihat sini, ya, walaupun mungkin tidak diketahui, cuma ya goyangan hitam matanya itu ke sana kemari. Padahal pemilik rumah ada di sampingnya. Khainah. Allah maha mengetahui pengkhianatan mata seperti itu. Wa ma tukhfis sudur mimma lam yubayyinhu al-'abdu li ghairihi. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang tidak diterangkan oleh seorang hamba kepada selainnya. Ya. Jadi dia punya rahasia, taruhlah, makar pada dirinya, barakallahu fikum. Dia tidak ceritakan bentuk makarnya terhadap saudaranya bagaimana. Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya, barakallahu fikum. Atau keinginan-keinginan jelek, kemauan-kemauan, barakallahu fikum, lisannya berkamuflase, seolah-olah lisannya ini menggambarkan apa yang ada di dalam dadanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pengkhianatan dan apa yang tersembunyi di dalam dada, Allah yang maha mengetahuinya. Ya, terkadang di saat antum membaca tentang kata-kata firasat, firasah bagi kaum mukminin, ya, terkadang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla seseorang melalui firasah tersebut. Ya, para ulama mengerti, barakallahu fikum, tentang bagaimana perilaku orang ini melalui firasah, apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, firasat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak bisa didustakan. Ya, kalaupun misalkan barakallahu fikum didustakan, saudaranya akan ketahuan, oh, kelihatan orang ini enggak jujur. Walaupun manis di lidah, seolah-olah dia adalah orang yang subhanallah, tetapi barakallahu fikum, firasah itu akan ada, rahimani wa rahimakum jami'an. Terkadang lewat firasat itu diberitahukan, ya, agar berhati-hati Anda dari orang ini. Ya, dia suka berpoles lidah, lisan dipoles dengan polesan yang sangat-sangat indah dan bagus. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, fallahu ta'ala ya'lamu dhalikal khafi. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi tersebut. Fagairuhu minal umuri dhahirati min babi awla wa ahra. Selainnya dari perkara yang nampak, tentu lebih utama dan lebih pantas, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, di saat seseorang terus belajar untuk memperkuat diri dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quran, barakallahu fikum, dan sunnah, maka dia akan, barakallahu fikum, mendapatkan adanya sebuah kekuatan di dalam hidup. Kekuatan untuk dia bisa mengerti al-haq.
kekuatan untuk dia bisa mengamalkan al-haq itu, kekuatan untuk dia mengilmui tentang kebatilan, dan kekuatan untuk meninggalkan kebatilan itu. Barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wallahu yaqdi bil haqqi li'anna qawlahu haqqun wa hukmuhu syar'iyyu haqq wa hukmuhu syar'iyya haqqun wa hukmuhu jazaiyya haqqun. Kata beliau, dan Allah azza wa jalla memutuskan dengan hak. Kenapa? Karena ucapannya adalah hak. Hukum di dalam agama ini adalah hak, adil. Dan hukum di dalam memberikan imbalan dan balasan juga hak. Terus, atas dasar apa engkau kemudian barakallahu fikum meragukan hukum Allah azza wa jalla? Atas dasar apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa huwal muhitu ilman wa kitabatan wa hifdhan bi jami'il asya. Dia Allah, ilmunya mencakupi, catatannya melingkupi, penjagaannya terhadap segala sesuatu juga terpenuhi. Wa huwal munazzahu anil zulmi wan naqsi wasairil uyub. Dia yang tersucikan dari kezaliman, kekurangan dan semua sifat yang mengandung aib. Wa huwa alladhi yaqdi biqada'ahul qadari. Dialah yang telah memutuskan ketentuan-ketentuan al-qadari, takdir. Alladhi idza syaa syai'an kan. Yaitu apabila Allah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Wa huwa alladhi yaqdi baina ibadihi al-mu'minin wal kafirin fid dunya wa yufassilu bainahum bi fathin yansuru bihi awliya'ahu wa ahibba'uh. Beliau mengatakan, dan dia Allah yang memutuskan antara hamba-hambanya yang beriman dan orang-orang kafir di dunia ini, dan memisahkan mereka dengan memberikan kemenangan terhadap orang-orang yang beriman. Allah membela para walinya dan para kekasihnya. Di dunia Allah azza wa jalla nampakkan dan perlihatkan barakallahu fikum hukumannya antara orang yang beriman dan orang-orang kafir kepada Allah. Sehingga sudah diingatkan di atas, jangan tertipu dengan apa yang telah digenggam oleh orang-orang kafir dari dunia ini. Jangan menipu kita mondar-mandirnya mereka dalam usaha berhasil, ini berhasil, itu berhasil. Jangan sekali-kali tertipu rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya tertipu barakallahu fikum, yaitu mengikuti jejak mereka. Lalu kita melupakan kehidupan akhirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan. Ya. Seseorang itu dimuliakan oleh Allah dengan iman. Seseorang itu dimuliakan oleh Allah azza wa jalla dengan Islam. Setelah engkau mendapatkan iman dan Islam, walaupun mungkin dulu ya iman abang-abangan, Islam abang-abangan, tapi setelah itu Allah menganugerahkan hidayah untuk meluruskan keimanan dan membenahi berislam. Barakallahu fikum. Bukankah ini adalah nikmat yang tidak bisa dihargai? Kita
kita menghargakan nikmat yang mulia ini dengan kepentingan diri kita sendiri, lalu kita tendang jauh-jauh kebenaran, cuma ingin membela diri sendiri. Betapa rendahnya diri kita di saat kemudian apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dihargakan oleh gurunya kita, oleh alimnya kita, oleh bapaknya kita, oleh omnya kita. Betapa rendahnya kita menilai anugerah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga maka kita wajib untuk kemudian menjunjung tinggi anugerah yang besar di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Jangan sampai karena persoalan pribadi mungkin Anda tinggalkan anugerah Allah. Tidak mau. Kenapa? Karena ada orang itu di situ, jadi saya tidak mau. Oh, terlalu rendah Anda menilai, menunjukkan Anda ini butuh ilmu. Anda ini masih bodoh tentang hakikat manhaj yang agung dan mulia. Jangan sampai seseorang belagak, pintar, barakallahu fikum, namun dia tidak mengerti hak ilmu, hak barakallahu fikum dakwah, hak rahimani wa rahimakumullah, kebenaran di dalam hidupnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, di dunia ini Allah Azza wa Jalla telah memutuskan, meletakkan hukum terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang kafir kepadanya. Dengan Allah berikan kemenangan. Allah bela para walinya. Allah bela para kekasihnya. Kemudian beliau mengatakan, "Walladzina yad'una min dunihi wa hadza syamilun likulli ma 'ubida min dunillah." Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, ini mencakup siapapun. Para malaikat masuk, para nabi masuk, orang-orang soleh di dalamnya masuk. La yaqduna bi syai'in li ajzihim. Mereka tidak mampu memutuskan sesuatu karena keterbatasan kemampuan mereka, ai kelemahan mereka. Wa adam iradatihim lil khair wa adam istita'atihim li fi'lih. Tidak ada keinginan dari mereka untuk kebaikan dan tidak ada kemampuan mereka untuk melaksanakan kebaikan itu. Kenapa? Ya, karena Allah. Kalaupun dia mampu melaksanakan, karena memang bantuan dan pertolongan dari Allah. Kalau dikembalikan kepada zat manusia itu sendiri, dia tidak akan mampu, barakallahu fikum, tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mengatakan, innallaha huwas sami'u li jami'il aswati biikhtilafil lughati ala tafannunil hajati. Coba kita dengarkan salah satu nama dari nama Allah sekaligus sifatnya As-Sami'. Allah Maha mendengar. Allah memiliki pendengaran. Mendengar terhadap semua suara. Ya, sekarang kalau kita misalkan mendengar murattal, istri kita ngomong, ya, dua kemungkinan. Kita kemudian menyetop telinga ini dari mendengar murattal, lalu menyimak dengan baik istri kita, atau sebaliknya. Tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Itu cuma dua saja. Ungkapan keluarga kita dengan murattal yang kita dengar. Atau dua yang berbicara dari anak kita, ini ngomong A, ini ngomong B. Tersibukkan pendengaran kita. Ya, barakallahu fikum. Tapi Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mendengar, mendengar semua suara dalam waktu yang sama, ya, biikhtilafil lughat, dengan bahasa yang berbeda-beda,
dan dengan kebutuhan yang bermacam-macam. Tidak disibukkan pendengarannya Allah Azza wa Jalla. Dalam waktu yang sama, detik yang sama, ya, hari yang sama, tempat yang berbeda-beda, bahasa yang bermacam-macam, kebutuhan yang beragam-ragam, tidak menyibukkan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kemudian Al-Basir, Maha melihat, bima kana wa ma yakun, apa yang telah lewat dan apa yang belum terjadi. Wa ma yubassar wa la yubassar, apa yang dilihat dan tidak dilihat. Wa ma ya'lamul ibad wa ma la ya'lamun, apa yang tidak diketahui oleh hamba dan apa yang diketahui oleh hamba dan tidak diketahuinya, Allah Maha melihat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyimpulkan sebuah nasihat buat kita bersama. Qala fi awwali hatainil ayatain, Allah berfirman di permulaan kedua ayat ini dengan mengatakan, wa anzirhum yaumal azifah, peringatkan kepada mereka hari yang sudah sangat dekat. Summa wasafaha bihadihil awsaf, lalu Allah mensifatinya hari itu dengan sifat-sifat sebagaimana yang telah lewat. Kondisi manusia menghadapinya, hatinya bagaimana dia. Al-muqtadiyah, ini semuanya berkonsekuensi. Lil isti'dadi lidzalikal yaumil azim, agar kita punya persiapan pada menyambut hari yang besar itu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi rahimani wa rahimakumullah, pelajaran sekaligus nasihat dari beliau bahwa Allah mengawali penjelasan ini dengan firman-Nya, berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari yang sudah dekat. Barakallahu fiik. Lalu Allah sebutkan sifat-sifat hari yang sudah dekat itu. Bagaimana kengeriannya, menakutkan bagi manusia, kebimbangan, kesedihan. Allah mengatakan ini berkonsekuensi agar kita punya kesiapan untuk hari yang besar itu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kemalasan, keinginan-keinginan jelek di dalam hidup harus diperangi. Harus kita lawan. Kalaupun terjatuh dalam kondisi iman kita lemah, kita berupaya untuk membaliknya kembali dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Berharap di saat kita mengetuk pintu taubat, tidak hanya kemudian tertutupi dosa yang kita lakukan, tetapi dijadikan kita lebih baik sebelum kita melaksanakan dosa, dari sebelum kita melaksanakan kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fiik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang untuk kemudian mengungkit-ungkit dosa yang orang lain itu telah bertaubat darinya. Jikalau engkau, barakallahu fikum, kemudian menebarkan sesuatu yang orang lain sudah bertaubat, Anda termasuk orang-orang yang jahat, menebar kekejian di tengah kaum mukminin. Ya, sehingga kita harus bertaubat, jangan sekali-kali. Ini menggambarkan memang kejujuran itu mahal dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan perlihatkan kalau kita tidak jujur. Di hadapan Allah akan perlihatkan 1, 2, 3, 4 kebobrokan dan kedustaan kita. Barakallahu fiik.
Apa yang dia inginkan dari kemudian menebar sesuatu yang sudah orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla supaya menjatuhkan orang lain, itu kan semuanya kedustaan. Tapi terkadang barakallahu fikum tidak menyadari ini malapetaka. Di saat seseorang tidak sadar melakukan dosa dan kemaksiatan, maka itu adalah malapetaka di dalam hidupnya. Karena sudah kita sampaikan berulang-ulang, tidak ada dosa yang belum ditutup kecuali akan melahirkan dosa yang baru. Az-dzanbu yaksibudz dzamba. Dosa apabila tidak ditutup, maka akan melahirkan dosa yang berikutnya. Antum saksikan perjalanan orang-orang yang berdosa barakallahu fikum. Bila dia tidak segera kembali bertaubat, akan terus melakukan dosa. Lahir dosa yang berikutnya. Tidak cukup lahir dosa yang berikutnya. Az-dzanbu yaksibudz dzanba. Dosa itu akan melahirkan dosa barakallahu fikum. Bagaimana kita menyetop agar jangan sampai kemudian beranak pianak dosa itu? Tutup segera dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tutup. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak melakukan kebaikan barakallahu fikum. Sebagaimana dosa melahirkan dosa yang berikutnya, maka demikian juga kebaikan akan melahirkan kebaikan. Anda benahi diri, perbaiki diri, terus kebaikan yang Anda lakukan ini akan melahirkan kebaikan yang berikutnya, terus beranak berpianak barakallahu fikum. Kapan berhenti? Di stop di saat kita terjebur di dalam dosa. Ketika kita tutup dengan istighfar, kembali lagi kebaikan itu beranak pianak di belakang istighfar. Terus demikian barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa sekecil apapun. Kedua, jangan kita menjadi orang yang pelit untuk menggoyangkan lidah ini untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, kata beliau barakallahu fikum, listimaliha ala targhibi wat tarhibi. Persiapan untuk kemudian menghadapi hari itu. Yang kedua, disebabkan karena kandungan dua ayat ini, anjuran dan dorongan, dan juga at-tarhibu, yaitu memberikan rasa takut pada setiap kita. Semoga dengan ilmu kita sabarkan diri, sabarkan istri dan anak kita, terus belajar, terus beramal. Semoga sebagai bekal di saat kita terjatuh di dalam dosa, kita bisa bangkit untuk kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun kita kemudian berada dalam kebaikan dan kelurusan ini kemudian diberikan keistiqomahan di atasnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi terus ingatkan diri kita, ingatkan istri dan anak kita besarnya nilai ilmu dan amal barakallahu fikum dalam hidup kita ini. Dan ingat sebagai penutup ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di saat beliau berangkat ke tempatnya Waqi' ibn al-Jarrah, lalu bertanya barakallahu fikum ya tentang hifz, jeleknya hafalan ilmunya. Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' membimbingku untuk meninggalkan ma'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan ditaruh pada orang yang berbuat dosa. Maka sekali lagi saya mengingatkan, apa yang kita lakukan dari kebaikan ini harus kita jaga. Para ulama kita agung dan mulia dengan ilmu dan amal mereka. Maka jangan sekali-kali
kita membuang ilmu dan amal, lalu kejebur di dalam dosa dan kemaksiatan. Setelah itu kita bela diri kita yang dosa dan bermaksiat. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.